Ketukan-ketukan itu berirama sangat menakutkan. Aneh. Terdengar suara-suara misterius yang menirukan lantunan ayat-ayat suci yang aku lantunkan. Ternyata Hantu itu bisa mengaji. halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Rio Ifada Channel. Seperti biasa dengan kisah-kisah menarik, kisah-kisah nyata yang terjadi mungkin di sekitar kita, atau juga mungkin salah satu keluarga kita pernah mengalaminya. Oke guys, untuk kesempatan hari ini sahabat kita Laras mencoba menceritakan bagaimana pengalaman dia ketika ia masih kuliah dan dia ngekos di salah satu tempat. Oke, jangan kemana-mana. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, kita simak cerita selengkapnya. Pengalaman ini saya alami pada tahun 1997. Tepatnya bulan Oktober. Waktu itu saya kuliah di kota Yogyakarta semester 1. Pada awal kuliah dimulai, saya sudah ngekos di salah suatu tempat yang begitu asri dan keadaannya cukup baik. Rumah itu terletak 200 meter dari kampusku. Waktu itu sudah ada 4 kamar yang telah terisi oleh teman-temanku. Teman-temanku itu kuliah di salah satu universitas swasta yang letaknya tidak jauh juga dari tempat kos. Pada permulaan tinggal di sana, saya tidak merasakan ada sesuatu yang aneh, apalagi yang menakutkan. Ketenangan itu setidaknya berlangsung sekitar 6 bulan. Namun pada pertengahan bulan Oktober, hal aneh tersebut mulai muncul. Pada waktu itu saya lagi asik menonton TV sambil mendengarkan radio. Ketika itu jam menunjukkan pada pukul 7:30 malam. Dalam kesendirian, aku mulai membaca buku-buku pelajaran. Di tempat kos itu memang selalu sepi, apalagi sekitar jam-jam seperti itu. Karena anak-anak di situ pada keluar, ada yang makan atau juga ada yang main-main ke rumah kosan temannya yang lain. Sekitar pukul 9 malam, hal aneh tersebut mulai muncul. Ketika aku sedang membaca buku paket matematika dan suasana saat itu sunyi dan juga senyap. Yang terdengar hanya suara TV dan radio yang sengaja aku hidupkan. Namun karena tidak konsen, akhirnya TV dan radio aku matikan. Waktu itu aku tahu persis bahwa teman yang berada di samping kamarku itu sudah berangkat tidur. Namun anehnya saat itu aku mendengar suara orang yang sedang memukul-mukulin lantai dengan tongkat. Mulanya kedengarannya sangat jauh. Namun dengan seiringnya detik-detik berlalu, suara itu lama-kelamaan mendekat dan jelas terdengar. Dan suara itu berhenti di depan pintu kamar. Dengan dada bergetar dan berdebar, aku beranikan diri untuk melihat siapa yang berada di depan pintu kamarku. Meski ketakutan mulai melayapi relung hatiku, namun aku mencoba untuk meyakinkan bahwa itu hanya halusinasiku semata. Lalu, aku pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tidak terjadi apa-apa. Lalu aku kembali ke kamar untuk sholat.
Lalu aku tidur dan mencoba untuk tidak mengingat hal-hal yang tadi aku dengar. Keesokan harinya, aku tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang kudengar semalam tadi. Aku berangkat kuliah pagi pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat bersama teman-teman kosku yang lainnya. Sehabis kuliah, pukul 3 siang, aku langsung pulang ke tempat kos. Sesampainya di tempat kos, aku tidur-tiduran. Dan tanpa terasa aku ketiduran dan terbangun dari tidur pada pukul 6:30 malam. Setelah itu aku bangun, mandi, dan langsung sholat maghrib walaupun itu agak terlambat. Sepanjang sore, tidak ada kutemui hal-hal yang sangat mencurigakan. Namun sekitar pukul 11 malam, suara-suara itu muncul lagi. Suara itu berhenti tepat di kamar sebelah, tempat temanku yang pada waktu itu temanku pulang ke kampung halamannya di Blora. Kenyataan itu membuat aku jadi khawatir. Pertama, aku takut kalau ada pencuri akan masuk ke kamar tersebut. Yang kedua, karena kejadian tersebut bukan muncul dalam hayalanku, tapi suatu yang nyata. Karena mungkin ada makhluk halus atau jin yang sedang menakut-nakuti aku. Suara-suara tersebut tidak hilang-hilang, malah ketukan-ketukannya semakin berirama. Irama yang menakutkan. Seraya memberanikan diri, aku mulai mengaji. Tetapi lantunan suaraku tidak membuat makhluk itu takut atau pergi. Malah sungguh mengejutkan. Dengan jelas aku mendengar Suara misterius yang mengikuti aku mengaji. keadaan tersebut membuatku semakin tambah takut, sehingga aku lupa bacaan Al-Quran yang aku lantunkan tadi. Herannya, semakin aku ketakutan, makhluk tersebut tidak bersuara lagi. Aku berpikir mungkin makhluk itu telah pergi, atau mungkin dia kasihan melihat aku yang semakin menggigil ketakutan. Malam terus beranjak. Meski menegangkan, akhirnya aku bisa lalui malam tersebut. Dan sampailah pagi hari. Walaupun semalam aku tidak bisa tidur, tetapi aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada teman-teman kosku. Malam berikutnya, kulalui penuh dengan ketegangan. Dengan harap-harap cemas, Aku mulai menunggu makhluk tersebut karena aku telah mempersiapkan tulisan atau rajah yang konon mampu mengusir makhluk halus. Pukul 11:30 malam, makhluk itu muncul dan mulai mendendangkan suara ketukan yang berirama menakutkan, persis dari sebelah kamarku. Mula-mula aku memulai dengan bacaan hafalan yang telah aku siapkan. Tetapi aneh, upayaku itu tidak membuat makhluk itu menjadi takut, melainkan bertambah berani. Lagi-lagi mengikuti hafalan yang aku bacakan. Ketakutanku kembali menghantui aku dengan kuat. Lalu dalam hati aku berpikir, bagaimana cara mengusir makhluk ini? lalu aku berinisiatif mengambil kertas putih dan menuliskan ayat kursi sebanyak 3 lembar. Tanpa pikir panjang, ku tempelkan tulisan ayat kursi itu di 3 penjuru dinding kamarku. Setelah aku lakukan, suara-suara itu akhirnya menghilang
Sejak aku melakukan upaya ini sampai sekarang, makhluk itu tidak menggangguku lagi. Mungkin dengan upayaku menempelkan 3 ayat kursi di penjuru dindingku itu, maka hantu-hantu itu mungkin ketakutan dibuatnya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala hal yang baik, baik hal gaib maupun hal yang nyata. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena makhluk itu tidak lagi mengganggu aku. Aku tidak tahu, mungkinkah ini terjadi pada teman-temanku juga. Oke guys, itu tadi cerita dari sobat kita. Kejadiannya pada tahun 1997 pada masa-masa ya kuliah semester pertama ya. Udah di suatu tempat atau di suatu ya kos di suatu tempat yang agak asri, tapi ternyata di balik itu, di kosannya itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Oke guys, segini aja cerita kita untuk hari ini. Terima kasih atas minat dengan Anda semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Masih banyak cerita-cerita yang bakal dihadirkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saya Rio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.